Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil hayyil ladzi la yamutu abada. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita sehat wal afiyah, panjang umur dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Kata Allah, Inna fi khalqis samawati wal ardi, sesungguhnya di balik penciptaan langit dan bumi, wahtilafil laili wan nahar, dan pergantian siang dan malam, la ayatil liulil albab, ada tanda bagi orang-orang yang berfikir, menjadi alamat, menjadi pertanda bagi orang-orang yang berakal. Siapa orang yang berakal? Kita manusia, Bapak Ibu. Malam tadi kita bersama-sama melewati perguliran pergantian tahun baru Hijriah 1443 menjadi 1444 Hijriah. Kita awali dengan beramal soleh, kita awali dengan doa akhir tahun, kita ikuti dengan doa awal tahun. Harapannya satu, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan satu tahun yang sudah kita lewati kemarin menjadi satu tahun yang baik bagi kita, dan satu tahun ke depan mudah-mudahan menjadi satu tahun yang lebih baik bagi kita. Bergulirnya waktu, ibu bapak, pergantian tahun itu adalah sesuatu yang jadi sunatullah, jadi sesuatu yang Allah hadirkan di dalam kehidupan kita manusia, dan kita manusia nggak bisa menolaknya. Tinggal tugas besar kita adalah ketika kita melewati pergantian tahun seperti semalam, pergantian tahun yang kita lewati bukan sekedar hanya seremonial tahunan, bukan hanya sekedar rutinitas tahunan. Setiap tahun kita datang ke masjid, kita berdoa munajat dengan doa akhir tahun dan doa awal tahun, bukan sekedar itu, Pak. Tapi lebih dari itu, paling tidak ada dua hal pokok yang perlu jadi bahan renungan bagi kita ketika kita melewati pergantian tahun. Apa dua hal pokok yang dimaksud? Yang pertama adalah momen pergantian tahun itu, ibu bapak, adalah saat bagi kita untuk melakukan upaya muhasabah, mengevaluasi diri, mengintrospeksi diri, ngitung-ngitung diri. Sahabat Umar Ibn Khattab pernah katakan, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum kamu dihitung. Jadi upaya muhasabah yang kita lakukan itu, ibu bapak, perenungan yang kita lakukan itu adalah upaya edit internal, pemeriksaan internal sebelum kita diperiksa sama Allah. Sayyidina Umar katakan, hisablah dirimu sebelum dihisab, persiapkan dirimu sebelum penghisaban yang akbar. Kapan penghisaban akbar? Di yaumul qiyamah. Orang yang ketika di dunia ia sering banyak menghisab dirinya, sering banyak menghitung dirinya, sering banyak mengevaluasi dirinya, maka kelak di yaumul qiyamah ia akan mendapatkan hisaban yang ringan, Pak.
Artinya apa? Kalau kita ibu bapak nanti di yaumul qiyamah kepingin perhitungan kita di hadapan Allah ringan adanya, maka kata kuncinya adalah sering-seringlah menghisab diri kita di dunia. Ya. Bercermin, sering bercermin, sering bercermin, sering bercermin. Cerminnya adalah apa yang sudah kita lakukan di 1 tahun kemarin, Pak. Lebih banyak taatnya kira-kira atau banyak maksiatnya ke Allah? Lebih banyak perkara baiknya ibu bapak atau sebaliknya? Lebih banyak amal solehnya atau amal tolehnya? Itu sederhana saja. Muhasabah, merenung, merenung, merenung. Ibarat kata kita dikasih kesempatan sama Allah itu buat bermuhasabah sehari semalam tuh ibu bapak 5 waktu. 5 waktu lewat sholat fardu. 5 waktu kita tambah dengan amalia sunnah. Semisal bapak-bapak ibu-ibu pagi-pagi sholat duha, syuruk atau duha, itu dikasih kesempatan kita oleh Allah untuk bermuhasabah. Malam hari di sepertiga malam terakhir indal ashar, di waktu sahur, kita dikasih kesempatan oleh Allah juga untuk bermuhasabah. Kalau muhasabahnya waktu ke waktu, zuhur ke asar, kita dikasih kesempatan untuk merenung apa yang sudah kita lakukan dari waktu zuhur ke asar. Kalau sampai di waktu maghrib, kita dikasih kesempatan merenung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang sudah kita lakukan di waktu asar sampai datangnya waktu maghrib. Cuma terkadang kita mengesampingkan kesempatan itu, Pak. Mengesampingkan kesempatan itu, padahal dengan banyak merenung, dengan banyak bermuhasabah, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik bagi kita. Kita berharap hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin, ya. Rasulullah SAW katakan, man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarrun min amsihi fahuwa radun. Hayati dengan iman ibu bapak. Siapa orang yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, maka dia jadi orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang hari ini sama saja sama hari kemarin, maka dia orang yang merugi. Siapa orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka dia orang yang celaka. Kalau ibu bapak saya, kita semua dikasih pilihan, kira-kira milih yang mana? Celaka, rugi, apa beruntung? Pasti jawaban sama, beruntung. Maka kata kuncinya adalah jadikan hari ini menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Jadikan tahun ini, tahun baru yang baru kita lewati 1 hari ini, di hari pertama ini, menjadi awal bagi kita untuk melakukan mujahadah, upaya perjuangan yang lebih baik di dalam hidup kita. Kalau di tahun kemarin ibu bapak sudah melafalkan zikiran di waktu pagi dan petang dengan porsi 100 misal, tekad tahun ini mah porsi zikiran di pagi dan petangnya harus lebih dari 100. Kalau ibu bapak di hari kemarin, di tahun kemarin sudah istiqomah dengan sholat lail, sholat tahajud, maka tahun ini, hari ini kita tekadkan lagi lebih kencang dalam perkara sholat tahajud dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Itu makna pergantian tahun adalah saat bagi kita untuk melakukan upaya muhasabah. 1. Kedua, upaya pergantian tahun yang baru saja kita lewati tadi malam adalah saat yang tepat bagi kita untuk melakukan upaya mujahadah, belajar mengambil cermin daripada makna hijrah. Ini kan pergantian tahun 1443 itu Bapak Ibu dihitung daripada hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota suci Mekah ke kota Madinah. Yang dihitung pergantian tahun didasarkan pada perhitungan Qamariyah. Ya, kalau tahun Masehi mah hitungannya hitungan Syamsiyah, matahari, dimulainya dari pukul 00 tengah malam. Tapi kalau perhitungan Hijriyah diawali selepas maghrib, karena hitungan adalah hitungan Qamariyah, perputaran bulan. Bercermin dari makna hijrah,
Ya, tinggal pertanyaannya adalah apa itu hijrah? Hijrah itu bermakna yang pertama berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu hijrah. Bapak yang di kampung Melayu pindah ke Bukit Duri, itu hijrah. Hijrah makani, hijrah tempat namanya. Ada yang namanya hijrah maknawi. Hijrah maknawi adalah berpindahnya dari satu kondisi ke kondisi yang lebih baik lagi. Minal ma'siyah ila ta'ah, dari kemaksiatan hijrah kepada ketaatan, dari kelalaian pindah kepada kepatuhan. Itu hijrah namanya. Kayaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sebutkan, wal muhajir man hajara ila ma nahallahu anhu. Disebut orang-orang yang berhijrah itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang berpindah, orang yang meninggalkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hijrah. Orang yang tadinya gemar maksiat, tinggalin ia maksiat, itu hijrah. Orang yang tadinya suka sholat tapi sholatnya lalai, kemudian sholatnya menjadi fi awwali waktin, di awal waktu, itu hijrah. Orang yang tadinya gemar, mohon maaf, mulutnya jahat, mulutnya hasad, mulutnya iri, mulutnya dengki, berubah menjadi mulut yang bersih, terbebas dari iri dan dengki, itu hijrah. Wal muhajir man hajaru ma nahallahu anhu, yaitu orang-orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Difokus ibu bapak, kita tekadkan untuk bersama-sama bermujahadah di awal tahun, berjuang. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Kita belajar dari para salafus saleh, orang-orang yang saleh, yang memberikan contoh kepada kita tentang spirit dalam ibadah, spirit di awal tahun. Bagaimana pergantian tahun itu menjadi momentum bagi kita untuk apa? Untuk membangun semangat ibadah yang luar biasa. Sud min zarahu wa aiqadu ahlahu wa ahyadailahu. Spirit dalam ibadah di sepertiga malam semisal. Sud min zarahu, kita kencangkan ikat pinggang, kita bangun semangat dalam ibadah. Yang tadinya malas buat bangun malam, bangun, bangkit dengan semangat. Wa ahyalailahu, hidupkan malam. Wa aiqadu ahlahu, bangunkan keluarga kita. Lagi-lagi saya sampaikan, ketika perkara ibadah, para suami, jangan anda menjadi suami yang egois, ibadah sendiri tanpa pernah membangunkan anak dan istrinya. Suami yang baik, suami yang bijaksana adalah suami yang ketika ia menghidupkan malam, mengetuk pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ia bangunkan keluarganya, ia bersama-sama panjat doa, tengadah tangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu harapan besar, mudah-mudahan awal tahun lagi-lagi menjadi awal bagi kita, momentum bagi kita untuk menjadikan hidup kita lebih baik daripada sebelumnya. Hidup kita semakin taat kepada Allah, hidup kita semakin barokah, hidup kita semakin maslahah, limpahan rezeki kita semakin barokah. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, amin ya rabbal alamin. Sedikit yang saya sampaikan, insyaallah selepas ini bapak ibu jemaah sekalian bisa menuju mushola Nurul Islam, ada kajian subuh gabungan dari Nurul Qalbi. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin 'azim wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdas syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا صبورا واجعلنا شكورا وفي عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين آمين يا مجيب السائلين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.